Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada adik-adik sekolah minggu GKPS Cengkareng, adik-adik sekolah minggu GKPS Kana, dan adik-adik sekolah minggu GKPS Kebonjeruk. Masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik sekolah minggu, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas penyertaan Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan hari ini untuk mengadakan ibadah secara online dari rumah. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan yang pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan yang pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Adik-adik, masih dalam posisi berdiri ya. Kita kembali angkat pujian sebelum memasuki ibadah kita. Kasih Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Sorgawi,
kami memuji Engkau dan serta mengucap syukur, sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar serta memahami kebenaran-Mu. Dengan demikian, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang berkata bahwa orang yang benar akan hidup karena iman. Kami mempersembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya nih, di sini siapa yang kalau mau ke gereja susah dibangunkan oleh mamanya? Nah, masih banyak nih yang tunjuk tangan. Adik-adik, kalau hari Minggu kita tidak boleh susah ya untuk berangkat ke gereja, apalagi untuk melayani Tuhan. Ya adik-adik, kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Titah keempat. Ingat dan sucikan hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau laki-laki atau anakmu perempuan, atau segala hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu Kak Helmi. Sebelum itu kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita, dan kita angkat pujian kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis.
Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, baik adik-adik sekolah minggu dari GKP Cengkareng, Kana maupun Kebun Jeruk. Kakak berharap kalian tetap penuh semangat dan sukacita di rumah. Walaupun kita sampai saat ini sekolah minggu atau beribadah dari rumah, itu tidak mengurangi keyakinan kita kepada Tuhan ya adik-adik. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus, saat ini hamba rindu menyampaikan sebahagian dari firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba, dan kiranya Roh Kudus juga berkarya kepada adik-adik sekolah minggu supaya mereka bisa mendengar, memahami, melaksanakannya Tuhan. Bahkan Bapa, Engkau senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kami sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya. Oke adik-adik, semua udah pada pegang Alkitab ya? Sudah lah ya, karena kita udah mau beribadah berarti semuanya sudah siap. Buka Alkitabnya. Perjanjian Baru, Kitab Galatia 6 ayat 2. Kakak tunggu ya. Oke. Baik, kita mulai. Kakak bacakan untuk kita semua. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah isi firman Tuhan. Adik-adik, saat ini Tuhan mengingatkan kita supaya bertolong-tolong atau saling menolong atau saling membantu. Nah, prinsip tolong menolong itu ada di gotong royong, di mana gotong royong ini sesuai dengan tema kita hari ini adik-adik. Sebelum kakak utarakan dan jelaskan apa pengertian gotong royong, kakak mau bertanya deh sama kalian. Apa yang terbersih atau apa yang kalian pikirkan sekarang kalau mendengar yang namanya kata gotong royong? Oh iya, rame-rame kak, benar. Itu kan sama dengan kerja bakti kak, benar juga. Kalau nggak salah itu kalau di sekolah kak kami dibagi kelompok, ya benar juga. Itu semua benar deh. Bagi kelompok di sekolah atau kerja bakti atau kerja sama itu hampir sama. Jadi bisa kakak jelaskan gotong royong itu artinya adalah kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan bersama. Ingat, dalam pikiranmu secara bersama-sama. Tidak sendiri ya dek, tapi bersama-sama. Karena apa? Yang ditekankan di sini adalah tolong menolongnya, yang sesuai dengan firman Tuhan hari ini diingatkan kepada adik-adik sekolah minggu di rumah. Oke, apa sih kak manfaat dari gotong royong itu? Banyak sebenarnya dek, yang bisa kakak tekankan di sini, yang bisa kakak jelaskan ada 5 poin. Yang pertama itu, 1 adalah meringankan sebuah pekerjaan atau pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dikerjakan oleh banyak orang atau akan terasa lebih cepat selesainya daripada dikerjakan sendiri. Ini kalau sendiri kakak pegang gini, ini terasa berat. Tetapi kalau kedua tangan kakak menggunakan ini yang kakak pegang ini terasa ringan. Seperti itu juga dek pekerjaan yang berat tadi
akan lebih terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Nah, contoh lain di rumah misalnya, apalagi kalian sekarang kondisinya hampir, kalau kakak nggak salah hampir 4 bulan sudah di rumah, tidak ke sekolah tapi tetap belajar di rumah. Berarti pekerjaan orang tua khususnya mama kita semakin bertambah. Ada baiknya kita bantu mama kita dengan cara, mama kan biasanya mengerjakan ini semua, bagi-bagilah ke kami. Ya bekerjalah sesuai kemampuan kita. Kalau sudah besar ya mungkin dia bisa menyapu, mengepel. Kalau masih yang kecil dia beresin bukunya sendiri, sendalnya sendiri, ya kan membantu meringankan mama. Apalagi dek di rumah kan nggak semua keluarga punya asisten rumah tangga. Itulah dia tadi prinsip bantu membantu, tolong menolong. Nah itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan kita kepada kita. Yang kedua dek, manfaatnya itu menumbuhkan atau menimbulkan sikap ikhlas dan sukarela. Kalau ikhlas berarti tidak dipaksa. Bukan karena datang mama, hei kau harus kerjakan ini. Bukan, tapi karena memang dari hati nuranimu, kamu senang mengerjakannya, kamu suka mengerjakannya. Itulah dia dek adanya gotong royong tadi, adanya bantu membantu tadi. Terus yang ketiga, manfaatnya itu akan menimbulkan di hatimu rasa tolong menolong, rasa membantu. Karena apa? Kamu sudah terbiasa bergotong royong baik di rumah, bahkan mungkin pada saat nanti atau sebelum masa-masa pandemi ini, kalian di sekolah kan dikasih kelompok belajar. Kelompokmu itu kan kau berusaha, teman-temanmu itu kalau kesulitan kamu pasti akan tegak cepat menolongnya. Karena apa? Udah terbiasa kalian bekerja sama. Itulah dia ya dek. Terus yang ketiga yaitu menumbuhkan atau menimbulkan sikap rasa persatuan dan kesatuan. Karena kalau kita sering melakukan kerjasama atau gotong royong atau berdiskusi di sekolah atau membantu mama kita, kita akan merasa satu hati. Contohnya kakak buat seperti ini. Nih kakak bawa ini. Ini ada sapu lidi. Semua udah kenal ya. Kenal ini sapu lidi. Tetapi kalau ini cuma satu, apakah dia berfungsi sebagai fungsinya? Tidak. Dia tidak akan bisa berfungsi. Apalagi ini menyapu halaman yang sampah-sampah yang ada di halaman kita, tidak berfungsi. Tetapi kalau ini dikumpul-kumpulin seperti ini, jadi banyak kan dek, ini bisa berfungsi dengan baik. Disapu halaman yang sampah-sampah yang di halaman rumah juga udah bisa. Bahkan kalau di rumah Kak Helmi ini digunakan untuk membersihkan karpet ya. Kalau karpet itu kan agak susah ya dek, apalagi kakak tidak punya penyedot debu, jadi kakak suka menggunakan ini. Dia akan berfungsi kalau dia banyak seperti ini diikat, bersatu mereka, baru berfungsi dengan baik. Begitu juga kita dek, kalau kita sering mengerjakan sesuatu dengan sikap rasa persatuan itu akan luar biasa hasilnya. Seperti itu ya dek. Terus yang keempat, rasa kekeluargaan kita itu juga semakin tinggi. Karena kita sering bertemu dia, kita juga peduli sama dia gitu. Dan yang kelima, solidaritas kita. Solidaritas kita dengan sesama itu juga semakin tinggi. Jadi kita juga semakin simpati atau empati kita ke dia semakin kuat. Karena apa? Karena kita sering bertemu dia, kita sering bekerja sama dengan dia. Seperti itulah deh. Itulah yang bisa kakak sebutkan manfaat dari bergotong royong. Sebenarnya sih masih banyak lagi, tetapi untuk saat ini itu yang bisa kakak jelaskan. Nah, kalau bergotong royong ini adik-adik di lingkungan masyarakat ya, khususnya masyarakat kota sih, ya sepengetahuan kakak sampai saat ini sih masih ada
masih ada, enggak hilang ya. Contohnya itu di lingkungan masyarakat rumah Kak Helmi sendiri, itu minimal itu Pak RT mengajak suami Kak Helmi itu, Pak Tamba ayo bergotong royong. Oke Pak, cuma kadang-kadang karena dilaksanakan hari Minggu, suami kakak kan bisa ke gereja atau kegiatan lain, tapi ada konsekuensinya. Kalau dia tidak bisa, ya sayalah turun tangan. Kalau saya tidak bisa, nanti digantikan atau bagaimana konsekuensinya. Tetap ada kalau di lingkungan masyarakat kota. Tetapi untuk lingkungan masyarakat desa ini masih banyak yang sampai saat ini ya Dek. Khususnya udah tahu lah kaliannya, sering kalian pelajari pasti, membangun jembatan, rumah ibadah, bahkan rumah masyarakat setempat, supaya apa? Beban masyarakat itu cepat terselesaikan dengan baik. Itu juga lah kerinduan Tuhan kita saat ini, supaya kita bertolong-tolong Dek satu sama lain. Mungkin dalam benakmu jangan langsung kau pikirkan, aku kan masih kecil Kak, bagaimana aku membangun jembatan? Tidak. Hal kecil aja dulu di rumah, seperti yang tadi kakak bilang kan, di rumah apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu sebenarnya, itu aja dulu. Kalau di lingkunganmu ada gotong royong atau kebaktian, kamu bekerjalah sesuai kemampuanmu. Kalau memang kamu nggak mampu melakukan pekerjaan itu, jangan lakukan. Nggak boleh dipaksa juga kan. Yang bisa kamu lakukan ya semampumu. Apa yang bisa saya lakukan? Mungkin kamu bisa memindahkan sampah-sampah yang kecil ke tempat sampah, bisa jadi kan, itu sesuai dengan tanggung jawab kita juga, tapi tidak lebih dan tidak kurang gitu ya. Itulah dia mengenai gotong royong. Terus yang terakhir yang mau kakak sampaikan ke kalian adalah, mengapa kita harus bergotong royong? Mengapa kita harus tolong menolong? Kenapa Dek? Itu yang harus kamu ingat untuk cerita hari ini. Kenapa? Kenapa harus bergotong royong Kak? Dan kenapa harus dibuat tema seperti itu? Itu Dek, jawabannya kakak buat 2. 1, karena Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Berarti tidak sendiri kan Dek? Lebih dari sendiri, berarti berdua, bertiga, berempat. Di rumah pun kamu nggak sendiri kan? Ada mama, ada bapak, ada opung misalnya, ada adik. Di situ kamu disuruh bertolong-tolong. Karena apa? Bertolong-tolong tadi prinsip kerja dari gotong royong. Berarti kita memenuhi firman atau hukum Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kita di sini sebagai makhluk sosial yang harus hidup rukun dengan sesama. Iya, kalau kita terus menyendiri banyak akibatnya. Tetapi kalau kita bergaul dimanapun, kita akan enak menyapa orang lain. Itu dia Dek, makanya mengapa kita harus bergotong royong. Jadi di pikiranmu, di benakmu langsung jauh-jauh membangun jembatan kok, jalan raya. Aku kan masih kecil, aku masih SD. Enggak, jangan itu dulu. Tapi yang tadi sudah kakak bilang kan, hal-hal kecil dulu yang kamu lakukan. Baik itu nanti di rumah, baik itu di kelas maupun di sekolah. Karena itulah lingkunganmu saat ini. Nanti kalau sudah dewasa ya baru seperti yang kakak bilang tadi. Mungkin kalau di lingkungan masyarakat, apalagi kamu sudah masyarakat, nanti terjun ke masyarakat baru ikut. Kalau sekarang ya sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuanmu. Sebenarnya ada si video ya dia. You know what's gotta be
done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat on our hands. You there. Here we go. Oke deh, udah ya. Nah, di situ ada di video tadi, kalau kamu buka, pasti kamu akan salut deh. Ternyata makna dari gotong royong itu atau kerjasama itu sangat luar biasa. Yang pertama itu sekelompok pinguin ya dek, yang mereka di satu tempat, ada beberapa ekor pinguinnya di dalam air ya. Terus tiba-tiba seekor hiu datang, mereka berusaha menghindar. Coba kalau mereka tadi nggak bekerja sama deh, udah ditelan mereka satu persatu, udah mati. Tapi tidak, mereka bekerja sama. Akhirnya terhindar dari hewan buas tadi. Hewan buas lah bagi mereka itu hiu kan. Yang kedua, sekelompok semut, mereka sedang bekerja diatur oleh pemimpinnya. Mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada hewan raksasa besar ingin memakan satu ekor. Tapi apa yang terjadi? Langsung pemimpinnya, hei, itu ada musuh kita. Semut itu dibandingkan dengan hewan raksasa itu berbeda jauh kan besarnya. Tapi karena kerjasama mereka tadi, akhirnya apa? Si raksasa yang jatuh, bukan semut. Itulah makna kerjasama atau gotong royong tadi. Yang ketiga, itu sekelompok hewan kepiting ya, kepiting. Mereka lagi bermain lah di pantai, lagi santai-santai. Ternyata musuh mengintai dari sana. Si burung yang tinggi ingin memakan. Dalam pikiran si burung ada makanan lezat. Kecil kok, gampang. Aku kan punya paruh yang panjang katanya. Tapi apa yang terjadi dek? Ketika si temannya melihat, wah ada musuh juga datang dari atas. Tep, mereka menyatu. Yang pingsan atau yang terluka siapa? Kepitingnya kah? Atau si burungnya? Si burungnya deh. Itulah makna yang tersirat dalam video tadi. Luar biasa kan kalau kita seperti itu? Luar biasa deh. Seberat apapun masalah, seberat apapun beban, dan seberat apapun tantangan, kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih enak, lebih ringan. Karena apa? Karena kita sudah tulus dan ikhlas mengerjakan itu. Itu saja deh yang bisa kakak sampaikan cerita hari ini. Harapan kakak, kalian bisa mencatat dalam hati ya. Bahkan melaksanakan, oh Tuhan memerintahkan saya untuk bertolong-tolong. Contohnya salah satunya adalah bergotong royong. Jadi jangan ilfil. Kalau dibilang ayo di sekolah misalnya diskusi kelompok, ayo praktek kelompok, jangan ilfil. Jangan merasa mungkin karena kamu pinter, aku aja lah nanti yang menjawab itu. Jangan, berbagilah dek dengan yang lain. Atau mungkin ada temanmu, memang dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa menulis dengan tulisan yang indah, enggak masalah. Itu kan talenta dia, ya kamu ajari. Itulah dari makna bergotong royong tadi. Sebelum kita berdoa, kakak ingatkan kembali, tetap deh ayat hafalan kita dihafal ya. Ayat hafalan kita dihafal. Kalau sudah dihafal, ya terserah mau divideokan, mau dikirim ke kakak guru sekolah minggu, terserah. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita juga setiap minggunya. Nanti ayat hafalannya akan dibawakan oleh
kakak-kakak yang lain. Oke, demikianlah dulu adik-adik cerita kakak, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, di mana kami diingatkan kembali untuk saling bergotong royong atau untuk saling tolong-menolong menanggung beban kami. Sungguh indah firman Tuhan, biarlah itu terbersit dan terbenak, bahkan kami imani dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan, jika ada yang salah dari perkataan hamba, ampuni. Bahkan tetap Engkau senantiasa juga memberkati adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada saat ini, dimanapun mereka tinggal. Engkau berkati mereka, Engkau berkati juga keluarga mereka, orang tua mereka yang menjadi saluran berkat bagi mereka. Khususnya adik-adik yang sudah sekolah Tuhan, mungkin mereka sudah mulai gerah, bosan di rumah, tidak bertatap muka dengan guru-guru mereka. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala cara untuk memberkati mereka, untuk menjaga mereka, bahkan untuk menghibur mereka di masa-masa pandemi ini. Tuhan, mereka harus sekolah sistem online yang menurut mereka juga sangat membosankan. Tapi kami percaya kepada Tuhan, masa-masa pandemi ini Tuhan tetap turut campur juga untuk negara kami, untuk kami juga para orang tua juga Tuhan, supaya kami bisa menjalani, bertahan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu, khususnya guru-guru sekolah minggu Jemaat Resort GKPS Cengkareng. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati suaminya, Engkau berkati istrinya, semuanya berkat-Mu luar biasa untuk mereka. Bapa, firman Tuhan sungguh luar biasa, biarlah firman itu melekat dan melekat terus di hati kami. Ampuni dan kuduskan kami Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik semua, tadi sudah dengarkan cerita dari kakaknya yang berjudul Gotong Royong. Nah sekarang ayat hafalannya kita sama-sama baca ya, dari Efesus 4 ayat 2. Coba dibuka dulu Alkitabnya. Mari kita baca sama-sama ya. Sudah dapat belum? Efesus itu di Perjanjian Baru. Kita baca bareng-bareng. Dari ayatnya kita bilang 1, 2, ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sekali lagi ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Selamat pagi adik-adik. Hari ini aktivitas kita adalah khusus untuk anak kecil. Untuk siapa? Anak kecil. Ya, hari ini tema kita adalah gotong royong. Jadi aktivitas kita anak kecil adalah mewarnai. Ayo adik-adik, dibuka pensil warnanya semua. Kita keluarkan gambar ini, yaitu gambar gotong royong di dalam kelas. Ya, mewarnai gotong royong di dalam kelas. Oke, nanti hasilnya dikumpulkan pada kakak-kakak sekolah minggu. Oke, siap ya adik-adik? Terima kasih. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, mari kita persiapkan persembahan kita di tangan kita masing-masing. Sudah ya adik-adik? Mari kita sama-sama mengucapkan Huberedoon hubani harajaon minai bata. Amin.
Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan pernyataan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkati agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan Tonggo o Yesus Hasemani. O Yesus Hasemani, hanami haganup. Pasada uhur nami, asetorang ganup. Sengboi dalanan nami, salaka natorsa. Dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.